Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Kita ketemu lagi hari ini di pelajaran tematik kelas 2. Tema A, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, hari ini Miss akan bahas tentang ini dia. Di buku tema kalian, tema 2A, halaman 98. Di situ ayo dengarkan cerita guru tentang persahabatan Ino. Sekarang dengarkan semuanya ya sambil disimak bukunya. Saling memaafkan di antara teman. Saat istirahat, Ino membeli mainan. Yoga meminjam mainan Ino. Tidak sengaja Yoga merusak mainan Ino. Yoga tidak meminta maaf kepada Ino. Ino marah kepada Yoga. Ino tidak mau bermain lagi dengan Yoga. Dina sedih melihat sahabatnya bermusuhan. Dina ingin damaikan Ino dan Yoga. Yoga, kamu harus minta maaf pada Ino, bujuk Dina. Bermusuhan itu tidak baik, kata Dina lagi. Yoga lalu minta maaf kepada Ino. Yoga akan ganti mainan Ino yang rusak. Ino juga memaafkan Yoga. Ino dan Yoga rukun kembali. Ino, Dina, dan Yoga dapat bermain bersama lagi. Nah, sekarang kalian jawab pertanyaannya. Apakah kamu paham isi cerita di atas? Paham nggak? Ceritanya tentang apa ya? Lalu, apa pesan yang kamu dapat dari cerita itu? Nah, kira-kira apa yang bisa kita dapat dari cerita itu? Lalu yang ketiga, apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang tidak rukun? Yang kelima, yang keempat, pernahkah kamu melakukan kesalahan kepada teman? Yang kelima, apa yang kamu lakukan jika bersalah? Kira-kira kalau kita bersalah, apa ya yang harus kita lakukan? Nah, sekarang di bawahnya, coba kamu perhatikan kembali cerita yang dibacakan guru. Yang ini tadi yang di sebelah kiri. Dapatkah kamu menemukan kalimat perintah pada bacaan tersebut? Di mana ya kalimat perintahnya? Apa sih ciri-ciri kalimat perintah? Nah, masih ingat tidak ciri-ciri kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda apa? Nah, supaya kamu lebih memahami, coba perhatikan gambar berikut. Kemudian, pasangkan dengan kalimat perintah yang sesuai. Nah, contohnya nih, yang pertama ya. Kahfi, siram kaca mobil bagian depan. Tuh, ini yang mana kira-kira gambarnya ya yang sesuai? Nah, ini tinggal ditarik garis. Kamu bisa kerjakan di buku temanya halaman 99. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan dengan soal cerita. Kemarin kan sudah nih kita belajar penjumlahan bersusun, tapi tidak pakai soal cerita. Kalau hari ini kita akan belajar penjumlahan dengan soal cerita. Nah, ini dia soalnya ada di buku kalian halaman 100. Contohnya begini. Bapak kepala sekolah sedang mendata jumlah siswa di SD Kusuma Bangsa. Diperoleh data sebagai berikut. Siswa perempuan 138 orang, siswa laki-laki 271 orang. Berapa jumlah seluruh siswa di SD Kusuma Bangsa ya? Nah, untuk memudahkan kita, Miss berikan penjelasan seperti ini. Kita harus menulis seperti ini dulu. Diketahui, apa sih yang diketahui? Apa sih soalnya tadi? Oh, siswa perempuan. Ada siswa perempuan sebanyak 138 orang. Kita tulis diketahui di sini. Siswa perempuannya ada 138 orang. Siswa laki-lakinya ada berapa? Oh, siswa laki-lakinya ada 271 orang. Lalu yang ditanyakan apa ya? Yang ditanyakan adalah berapa jumlah seluruh siswanya. Yang ditanyakan jumlah seluruh siswa. Nah, setelah itu baru bisa kita jawab. Kalau kita sudah tahu apa yang sudah diketahui atau apa yang ditanyakan, baru kita bisa menjawabnya. Nah, menjawabnya ada di sini. Jawabannya kita susun seperti ini. Nah, ini penjumlahan bersusun seperti yang kemarin. Kita taruh di sini angkanya. Siswa perempuannya 138 orang, kita taruh di atas. Lalu siswa laki-lakinya 271, kita letakkan di bawahnya. Baru bisa kita jumlahkan seperti itu. Maka hasilnya adalah 409. Nah, seperti itu untuk contoh soal cerita. Nah, ini untuk memudahkan kalian dalam
menghitung. Memudahkan kalian. Nah, jadi kita tahu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan apa yang harus kita jawab. Nah, selanjutnya kerjakan latihan di buku tema 2A, halaman 101, nomor 1, 3, dan 5. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, kalian bisa lihat di halaman 102, ada apa ya di situ? Nah, ini dia. Ayo berkreasi. Ino suka menggambar. Ino membuat gambar sesuai keinginannya. Ino menggambar tentang persahabatan. Sama seperti Ino, kamu juga bisa membuat gambar yang kamu sukai. Kamu bisa membuat gambar sekolahmu. Kamu juga bisa membuat gambar sahabatmu. Ayo amati gambar Ino berikut. Ini gambarnya Ino nih. Ini Ino. Ini Dina. Ini Yoga. Mereka semua bersahabat. Nah, ini adalah gambar persahabatan Ino, Yoga, dan Dina. Sekarang kalian buat gambar persahabatan kalian di buku gambar. Ya, gambar seperti ini contohnya. Selanjutnya, ada apa ya? Nah, masih ingat kan kalian dengan kalimat perintah? Apa sih kalimat perintah itu? Nah, ayo diingat-ingat apa kalimat perintah ya. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang meminta sesuatu kepada seseorang atau menyuruh seperti itu kemarin ya. Nah, apa itu kalimat perintah? Nah, coba kerjakan latihan di buku tema 2A halaman 104 bagian ayo menulis. Selanjutnya, ada matematika lagi. Pengurangan. Nah, karena kalau tadi kita sudah belajar penjumlahan, sekarang kita akan belajar pengurangan dengan cara bersusun. Ya, pengurangan dengan cara bersusun. Nah, ini contohnya. Masih sama seperti penjumlahan, hanya bedanya kita sekarang belajar pengurangan. Ya, masih sama, ratusan kita letakkan di tempat ratusan, puluhan kita letakkan di tempat puluhan, dan satuan kita letakkan di tempat satuan. Nah, contoh yang pertama adalah 254 dikurang 131. Kita hitung dari yang paling kanan. Mana yang paling kanan? Ini dia. Berapa nilainya yang paling kanan? Nilainya adalah satuan. Berapa sih satuannya? Itu adalah 4 dikurang 1. Berapa ya 4 dikurang 1? Ya, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Tulis sesuai dengan barisnya, sesuai dengan nilainya. Kalau satuan ya kita taruh di satuan. Selanjutnya nilai puluhannya. Berapa nilai puluhannya? Oh, ada 5 dikurang 3. Berapa ya 5 dikurang 3? 2, betul. Sekarang nilai ratusannya. Ratusannya ada 2 dikurang 1. Berapa ya 2 dikurang 1? Iya, 1. Berarti hasilnya adalah 123. Selanjutnya ini contoh yang kedua. 142 dikurang 131. Nah, ini nilai satuannya 2 dan 1. 2 dikurang 1, 1. Puluhannya 4 dikurang 3, 1. 1 dikurang 1, habis 0. Jadi tidak perlu kita tulis di sini. Jadi hasilnya adalah 11. Nah, selanjutnya apa? Nah, kita lanjutkan sekarang pengurangan bersusun dengan meminjam. Nah, kok bisa ya pengurangan dengan cara meminjam? Nah, kalau kemarin kita belajar penjumlahan dengan cara menyimpan, sekarang kita belajar pengurangan dengan cara meminjam. Nah, ini adalah contoh soalnya. Contohnya begini. 192 dikurang 46. Yang ini kita tutup dulu nih. Anggap aja ini nggak ada nih ya. 192 dikurang 46. Yang angkanya hitam saja. Nah, kira-kira 2 bisa tidak ya dikurang 6? Oh, apakah harus kita balik? 6 dikurang 2? Tidak. Yang atas harus tetap di atas. Tidak boleh diganti jadi 6 dikurang 2. Jangan ya. Jadi 2-nya kita kurang 6. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kita harus meminjam. Meminjam dari mana? Dari angka puluhan yang ada di depannya. Kita pinjam 1 puluhannya.
Nah, kita tambahkan kedua. 1 puluhan ditambah 2 satuan jadi 12. Di sini kita tulis 12. Nah, 2-nya jangan lupa kita coret. 2-nya kita coret. Berubah menjadi 12. Nah, 9 kan tadi sudah kita ambil ya puluhannya. 9 puluhan sudah kita ambil 1. Jadi sisanya 8. 9-nya jangan lupa kita coret. Nah, ini sisa 8. 8 kita kurangi 4. Bukan 8 dikurang 9 dikurang 4 ya, karena 9-nya sudah kita coret. Jadi sisanya adalah 8 dikurangi 4. Ya, 8 dikurang 4 adalah hasilnya 4. Nah, sekarang 1. 1 di sini tidak ada temennya. Jadi kita turunkan saja ke sini. Jadi hasilnya 192 dikurang 46 adalah 146. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu, ini anggap nggak ada ya yang merah, 381 dikurang 254. Nah, 1 dikurang 4. Bisa nggak ya 1 dikurang 4? Tidak dibalik ya, bukan 4 dikurang 1. Satunya tetap di atas. Nah, satunya kita pinjamkan ke puluhan di depannya. Kita pinjamkan 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 1 satuan jadi 11. Nah, ini satunya kita coret, kita ganti menjadi 11. Ini 11 adalah gantinya si 1 ini. 11 dikurang 4 berapa? Yo. Nah, ya 11 dikurang 4 7. Nah, 8 kan tadi sudah kita minta 1 ya ke sini. Jadi sisanya adalah 7. 7 dikurang 5 yang sudah dicoret, anggap sudah tidak ada. 7 dikurang 5, hasilnya adalah 2. Sekarang di sini 3 dikurang 2 sama dengan 1. Pinter. Nah, 381 dikurang 254 hasilnya adalah 127. Nah, itu contoh pengurangan bersusun dengan cara meminjam. Selanjutnya, buka halaman 108 di buku temanya. Lalu kerjakan latihan berikut di buku paket tema halaman 108. Di situ kan ada banyak soalnya. Kalian cukup kerjakan yang kolom bagian terakhir ini soalnya. Soalnya ini ada di buku kalian halaman 108. Jadi ya, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semua bisa mengerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan. And good luck. Have a nice day. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.